Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami ingin menyampaikan materi pengaplikasian langsung penjadwalan produksi pada UKM berbasis agroindustri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Nur Hidayah, ada Isna Nur Fadilatul Maghfirah, Mahliyah, dan Muhammad Al-Ajri. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi adalah penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan. Untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan dengan penjadwalan produksi ini, manajemen dapat mengidentifikasi sumber daya apa yang akan dikonsumsi pada tahap produksi berdasarkan perkiraan jadwal yang dibuat agar perusahaan tidak kekurangan sumber daya pada saat produksi berlangsung. Macam penjadwalan. Penjadwalan produksi dapat berbeda-beda dilihat dari kondisi yang mendasarinya. Beberapa model penjadwalan sering terjadi dalam proses produksi berdasarkan beberapa keadaan, antara lain: A. Berdasarkan mesin yang dipergunakan dalam proses. B. Berdasarkan pola aliran proses. Berdasarkan mesin yang dipergunakan dalam proses, ada dua penjadwalan yang dilakukan. Pertama, penjadwalan pada mesin tunggal atau single machine shop. Yang kedua, penjadwalan pada mesin jamak atau M-machine. Berdasarkan pola aliran proses juga memiliki dua penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan flow shop. Proses produksi dengan aliran flow shop berarti proses produksi dengan aliran identik dari satu mesin ke mesin lainnya, atau dengan kata lain, job akan diproses di seluruhnya mengalir pada arah jalur produk yang sama. Yang kedua, penjadwalan job shop. Proses produksi dengan aliran job shop berarti proses produksi dengan pola aliran atau rute proses pada setiap mesin yang spesifik untuk setiap pekerjaan dan mungkin berbeda untuk setiap job. Akibat aliran proses yang tidak searah ini, maka setiap job yang akan diproses pada satu mesin dapat merupakan job baru atau job di dalam proses. Keterangan: Job 1, kertas HPS 45 GSM dengan jumlah produksi sebanyak 125 ton per hari. Job 2, kertas MG paper dengan jumlah produksi sebanyak 50 ton per hari. Job 3, kertas HPS 60 GSM dengan jumlah produksi sebanyak 140 ton per hari. Job 4, kertas BC Super dengan jumlah produksi sebanyak 70 ton per hari. Langkah-langkah penyelesaian secara umum dalam membangun aplikasi penjadwalan produksi PlowShop ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Pengambil data sekunder yang diperoleh menjadi data urutan mesin dan waktu pemrosesan. Data tersebut terdiri dari 4 jenis kertas yang berbeda dan melalui 5 tahapan mesin produksi. 5 jenis kertas tersebut adalah HPS 45 GSM, MG paper, HPS 60 GSM, dan BC Super. Sedangkan proses pembuatan kertas tersebut melalui 5 tahapan mesin, yaitu stock, preparation, wear part, press part, dir part, dan finishing. 2. Membuat penjadwalan produksi mesin dengan algoritma for dan algoritma NEH. 3. Membandingkan makespan dan jumlah langkah performa dari algoritma for dan NEH. 4. Membuat program penjadwalan produksi mesin menggunakan algoritma for dan NEH dengan bantuan bahasa pemrograman MATLAB. Langkah-langkah dan algoritma for untuk mendapatkan solusi ialah menggunakan pendekatan perhitungan kombinasi, sedangkan langkah-langkah dalam algoritma NEH menggunakan pendekatan perhitungan permutasi. 1. Pada perhitungan algoritma for, job yang menempati urutan pertama adalah job 4 karena memiliki maksepan lebih kecil, yaitu 1740 menit daripada job 1, job 2, dan job 3 dengan maksepan yang sama, yaitu 1800 menit. Kemudian
kedua ditempati oleh job 3 yang memiliki maskapan lebih kecil, yaitu 1.200 menit bagi job 1 dan job 2 dengan job masing-masing maskapan 1.420 menit dan 1.300 menit pada saat menempati urutan kedua. 3. Sedangkan urutan ketiga ditempati oleh job 1 yang memiliki maskapan lebih kecil, yaitu 830 menit dibandingkan dengan job 2 dengan maskapan 860 menit pada saat menempati urutan kedua. 3. Sedangkan urutan ketiga ditempati oleh job 1 yang memiliki maskapan lebih kecil, yaitu 830 menit dibandingkan dengan job 2 dengan maskapan 860 menit pada saat menempati urutan ketiga. Kemudian urutan terakhir ditempati oleh job 2 melalui perhitungan algoritma NEH diperoleh maskapan terkecil, yaitu 1.660 menit dengan beberapa urutan perselisihan job 1 dikurang job 2 dikurang job 3 dikurang dengan job 2, yaitu atau job 4 dikurang job 1, job 3, job 2 atau job 4 dikurang job 3 dikurang job 4 dikurang job 2 dibandingkan dengan urutan alternatif job 4 dikurang job 3 dikurang job 2 dan dikurang dengan job 4 dengan maskapan 1.680 menit. Dari perhitungan manual diperoleh jadwal yang meminimumkan maskapan ialah berikut. Hasil perhitungan manual pada saat penjadwalan dengan menggunakan algoritma for, nilai maskapan yang sama dibandingkan dengan nilai maskapan yang dihasilkan oleh algoritma NEH. Artinya penggunaan algoritma for dan algoritma NEH sama-sama efektif jika diterapkan. Pada penjadwalan produksi kertas, PT Kertas Lecis Probolinggo dari produksi kertas menggunakan metode PCFS dengan dapat mengurangi nol operasional mesin dalam proses produksi sehingga dapat pula mengurangi biaya produksi. Apabila ditinjau dari perhitungan kompleksitas waktu yang dihasilkan, algoritma for memiliki kompleksitas waktu yakni, sedangkan algoritma NEH memiliki kompleksitas dengan waktu. Dengan artinya proses perhitungan menggunakan algoritma for membutuhkan waktu yang sama jika dibandingkan dengan proses perhitungan menggunakan algoritma NEH walaupun jumlah koefisiennya lebih besar. Dengan kata lain, menurut kompleksitas yaitu diperoleh dapat dikatakan algoritma for algoritma NEH mempunyai tingkat efisien pada sama diterapkan pada penjadwalan produksi PT Kertas Lecis Probolinggo. Berdasarkan analisis di atas, simpulkan bahwa dalam penjadwalan kertas Lecis Probolinggo, algoritma for dan algoritma NEH merupakan algoritma yang memiliki performa baik karena membutuhkan waktu yang sama dan perhitungannya. Berdasarkan penjelasan yang telah diterangkan oleh rekan-rekan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada penjadwalan produksi kertas, nilai maskapan minimum yang dihasilkan oleh algoritma for dan NEH ialah 1.620 menit atau 27 jam. Yang kedua, yaitu algoritma for dan NEH merupakan algoritma yang memiliki performa yang baik karena yang pertama, nilai maskapan yang dihasilkan minimum, dan yang kedua, memiliki kompleksitas waktu yang sama. Sekian video pembelajaran kami hari ini. Salah hilapnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.